Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ada dua hal yang kita nantikan bersama di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Jalan Gabus Raya. Yang pertama adalah pelebaran jalan. Jalan ini tadinya adalah jalan yang sempit, kemudian banyak bangunan liar di pinggir sungai, dan sekarang sudah siap untuk menjadi lebar. Proses yang berlangsung adalah penguatan dari bagian area pinggir jalan untuk disiapkan pengecoran. Yang kedua adalah normalisasi kali sepak. Dengan adanya normalisasi kali sepak sendiri yang berada di pinggir sungai yang tadinya banyak bangunan seperti ini, ya, di atasnya menjadi jauh lebih lebar dengan daya tampung kali yang jauh lebih baik. Nah, ini adalah kondisi jalan Gabus Raya sebelum dibongkar bangunannya dan juga kalinya menyempit. Kali yang ada di belakang dari bangunan-bangunan ini sebenarnya lebarnya ada yang sampai 1 meter dan 1,5 meter. Dengan adanya proses normalisasi kali, tentu air akan mengalir lebih baik dan daya tampung dari kali menjadi lebih banyak. Kita akan mulai perjalanan pemantauan untuk pelebaran jalan Gabus Raya dari arah saluran irigasi. Di sini dapat kita lihat di bagian pinggir jalan itu sudah dipadatkan ke arah turap beton. Turap-turap tersebut sudah selesai ya secara keseluruhan, kurang lebih 1,5 kilometer dari arah saluran irigasi. Di sini perempatannya menuju ke arah sekolah SMKN 1 di pintu tol Gabus. Dengan begitu, maka area yang ada dari arah pinggir jalan sampai ke turap beton nampaknya akan segera dilakukan pengecoran. Proses yang telah berlangsung adalah menempatkan batu-batu kapur di atas tanah yang juga sudah dipadatkan. Batu kapur tersebut disusun, kemudian di atasnya ditambahkan lapisan batu dan pasir. Nah, setelahnya itu dipadatkan kembali sehingga seperti ini dan dapat dilanjutkan dengan pengecoran, memasang yang namanya besi-besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi. Material cor itu terikat dengan baik dan tidak mudah pecah ataupun retak. Pengaturan arus lalu lintas di sini dilakukan oleh masyarakat setempat ya, yang sebelumnya juga sempat dikunjungi oleh Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi untuk tidak memungut uang dari para pengendara yang lewat. Hal ini dikarenakan jalan yang berada ke arah pinggir kali di depan sana ya, yang hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan saja, itu kondisinya agak menurun ya ataupun rusak. Nah, jalan tersebut sekalian dibetulkan agar nantinya sama rata sehingga mudah dilewati oleh arus kendaraan. Jadi kendaraan memang bergantian melewati area ini, tepatnya di depan Villa Gading Harapan 5 atau sebelum pasar yang ada di pinggir jalan Gabus Raya. Nah, pasarnya sendiri itu juga banyak aktivitas ya, ditambah lagi adanya bangunan-bangunan ataupun warung-warung yang berada di pinggir jalan persis. Kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 biasanya langsung parkir di situ serta membeli barang-barang yang dijajakan. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini agak masuk ke dalam, biasanya agak sampai memakan badan jalan sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat. Sebaiknya mungkin pasar ini dapat dilakukan penataan untuk berjualannya ya, serta area parkirnya. Ini contoh penjual tempe ya, itu persis berada di pinggir beton jalan Gabus Raya. Nah, di bagian kanan dapat kita lihat adanya batu-batu kapur, kemudian juga adanya pasir dan batu yang sudah diaduk, nampaknya seperti itu. Itu untuk pemadatan lagi lapisan-lapisan yang disiapkan pada saat nanti selesai semuanya dapat dilanjutkan dengan pengecoran. Di beberapa titik itu sudah selesai sampai dengan lapisan batu dan pasir, namun di beberapa lokasi masih seperti ini nih. Di bagian kanan ini pecahan-pecahan batu kapur yang dipadatkan.
Di depan kita ini ada para pekerja yang siap melakukan penyebaran dari material-material yang sudah disiapkan. Jadi diratakan, kemudian nanti akan ada roller ataupun mesin yang cukup kuat dan berat tentunya. Kemudian bolak-balik di area yang akan dipadatkan sehingga menjadi benar-benar rata. Jadi tanah-tanah hasil pengerukan sendiri itu berada di paling bawah dari kali sepak yang sudah digali ya. Kemudian di atasnya itu sempat diberi tanah lagi berwarna coklat. Tanah-tanah yang lebih bersih barulah ditaruh batu kapur seperti ini. Begitu lapisannya. Kemudian batu kapur sendiri ini dipadatkan menggunakan mesin seperti ini, roller ya, yang rodanya terbuat dari baja yang kokoh bulat seperti itu. Lalu ditambahkan lagi batu dan pasir yang dicampur tadi berwarna abu-abu ya. Sedangkan di bawah dari batu kapur adalah lapisan tanah berwarna coklat. Tanah ini didatangkan dari luar ya, karena tanah-tanah hasil pengerukan itu adalah tanah-tanah sedimentasi yang berisi sampah dan juga bercampur lumpur. Nah, contohnya seperti ini. Walaupun tidak banyak, namun kita masih bisa lihat tanah-tanah tersebut dipakai untuk memadatkan area di antara pinggir jalan ke arah turap. Mungkin sempat dibersihkan juga ya dari sampah-sampah yang ada, dipilih-pilih tanahnya. Ke arah sekolah ataupun ke arah SMKN 1, di sini prosesnya masih pemadatan tanah-tanah yang ada. Bahkan kita masih lihat ada akar pohon tadi. Dan tanah-tanah sudah mulai didatangkan juga dari luar area untuk dicampur lapisannya, kemudian dipadatkan. Ini masih ada pohon kayu. Dan ini tanah bekas sedimentasi, dapat kita lihat di bagian pinggir. Untuk turap beton sendiri, kalau kita lihat ini secara posisi permukaannya ya lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan jalan ya, mungkin untuk mengantisipasi ke depannya bila terjadi banjir ataupun luapan air, maka jalannya dapat terlindungi dengan adanya turap beton yang lebih tinggi. Ke arah ujung, ke arah sekolah, di sini dapat kita lihat masih sama, yaitu penempatan tanah-tanah ya dengan alat-alat berat yang nantinya akan dikerahkan untuk perataan dari tanah tersebut, pemadatannya, sehingga bisa dilanjutkan untuk pekerjaan lapisan berikutnya. Area di depan sekolah sebenarnya tidak banyak yang dikerjakan karena sudah digali dan sudah ada turapnya. Baik, sejenak kita akan lihat lebih dekat lagi untuk tanah-tanah yang dipadatkan di kawasan Jalan Gabus Raya, tepatnya di depan Alfamart ya, atau di dekat Tugu Golok tadinya. Di area ini banyak sekali sampah-sampah yang tersumbat, bahkan mungkin mencapai 10 meter itu isinya sampah saja. Dan saat ini berubah total menjadi area yang sudah ditata dengan baik. Tentunya masyarakat bersyukur ya untuk kawasan Gabus Raya dengan kali sepaknya berubah total menjadi kawasan yang jauh lebih baik demi manfaat yang bisa diraih bersama oleh masyarakat sekitar. Nah, ini adalah tanah-tanah yang sudah dipadatkan. Tanah-tanah yang di sisi bawahnya itu adalah tanah-tanah sedimentasi, kemudian ditambahkan dengan lapisan tanah coklat yang didatangkan dari luar area. Jalan yang ada di pinggir sini juga rusak ya sedikit. Terima kasih. Iya, Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah area yang di seberang dari turap ini akan diturap juga? Ini belum ada informasi lagi. Yang jelas turap hanya berada di sisi ke arah Jalan Gabus Raya. Sedangkan yang di seberang, kalau itu diturap juga akan jauh lebih baik ya. Tentu berfungsi sekalian sebagai tanggul menuju ke rumah warga. Nah, lebar Kali Gabus yang diharapkan, yang pernah kita lihat juga
adalah 5 meter sampai 10 meter, bahkan di satu titik itu mungkin sampai 12 meter. Tepatnya di sana di dekat saluran irigasi ada kolam penampungnya. Ini tadi pekerja yang melakukan pemadatan untuk batu-batu kapur ya. Seperti ini. Batu-batu ini diangkut oleh truk-truk kemudian dicurahkan di sini sampailah nanti selesai ke bagian ujung dan akhirnya diratakan. Ditambah lagi ada bantuan ekskavator ya, kita lihat untuk meratakan juga dari material-material yang sudah disiapkan. Ke arah pasar di sini sudah rapi ya dan padat bagian pinggirnya. Mungkin segera siap untuk dilakukan pengecoran. Apakah akan ada trotoar di sini? Kita belum tahu. Yang jelas area ini jalannya akan dilebarkan karena sudah ada informasinya di dekat saluran irigasi. Kemudian apakah ada sisa untuk pejalan kaki? Yang tadi trotoar sebenarnya dibutuhkan karena tidak ada jalur pejalan kaki khusus ya di sepanjang Jalan Gabus Raya. Orang kalau berjalan di sini ini langsung berada di jalan raya dan terkadang berbahaya. Ditambah lagi jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan ya, terutama di sisi utara Kabupaten Bekasi, dari arah Cibitung, dari arah CBL, dari arah Tambelang, kemudian menuju ke arah Babelan, Karangsatria, dan sebaliknya. Nah, ini rapi di depan Komplek Perumahan Suropati ya. Karena ini aspalnya juga ada yang terkelupas dan lainnya, ya mudah-mudahan bisa sekalian diperbagus dan diperkuat. Nah, ke ujung saluran irigasi dapat kita lihat ya, pelebarannya mungkin tidak sampai ke sudut belokan dari kolam penampung, tetapi masih sekitar 2 meter dari pinggir jalan. Untuk pepohonan yang ditanam di tengah, di sini bekas juga bongkaran di atas saluran irigasi nampaknya sudah mulai tumbuh ya, akan menjadi area terbuka hijau dibandingkan dengan komplek perumahan yang ataupun hunian yang dipakai juga sebagai warung. Baik, ini adalah jalan irigasi namanya, dan jalan ini sudah dibeton. Kemudian yang menarik adalah di pinggir jalan ya, ini ada bangunan-bangunan yang menggunakan jalan. Atau tadinya jalan ini kecil kemudian dibeton, namun rumahnya berada di pinggir jalan langsung. Ini kita belum tahu nih statusnya. Dan area yang dipergunakan oleh bangunan yang ada di sini berada di antara jalan irigasi dan juga saluran irigasi. Salurannya ada 2 di kedua sisi jalan. Baik, kurang lebih begitu perkembangan yang ada di Jalan Gabus Raya. Untuk proses pelebaran jalan mungkin akan selesai di bulan depan atau di bulan Juli, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat. Ini adalah video kami sebelumnya saat awal-awal pembongkaran dimulai ya, yaitu di bulan puasa di bulan Maret lalu. Kita akan melihat bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir kali yang memanfaatkan lahan tersebut untuk dipakai sebagai lokasi berdagang, beraktivitas, baik itu juga sebagai hunian. Ujung tol Gabus sendiri itu ada Jalan Gabus Raya, yang ke kiri ini ke Tambelang, Cikarang, Cibitung, yang ke kanan adalah ke arah Babelan, Karangsatria. B1833FZS ini adalah plat Bekasi, kemudian F ini kabupaten, Z adalah tipe kendaraannya. Nah, ini di pertengahan bulan Maret ya, pekerjaan
pembongkaran sudah berlangsung, kemudian ekskavator dikerahkan, yang ini dipergunakan untuk memperdalam kali yang ada di depan SMKN 1 Tambun Utara pada waktu itu, dan proses pengerukan menggunakan long arm jenisnya, ekskavatornya dengan jangkauan yang cukup panjang karena harus mengeruk kali yang ada di depan sekolah yang lebih dalam dan jauh. Kemudian selepas dari sekolahan ini ada bangunan-bangunan yang sudah siap untuk dibongkar. Areanya di samping ini dipakai untuk tempat sampah dan juga ada pepohonan ya. Ini sudah benar-benar bersih, rapi sekarang dan terang benderang. Kemudian lagi ke arah barat dapat kita lihat satu ekskavator lagi, ini juga long arm melakukan pembongkaran untuk bangunan yang berada di pinggir sini. Kalinya ada di belakang rumah-rumah yang ada di sini ya, atau juga di bawah dari rumah-rumah yang ada. Seharusnya kali sepak itu lebarnya 5 meter, namun karena menyempit ditambah lagi sampah dan kaki-kaki dari bangunan yang ada ya di sepanjang pinggir kali, akhirnya membuat air tersumbat, sampah tersangkut, dan terjadilah banjir yang cukup besar. Ini awal-awal pembongkaran ya. Silakan dibandingkan dengan video di awal. Untuk jalur yang kita lewati ini sama, hanya saja pemandangannya berbeda dengan waktu yang berbeda. Sama dengan lokasi-lokasi lainnya di Kabupaten Bekasi yang kita lihat, lokasi-lokasi tempat pembuangan sampah yang ditumpuk, sampahnya kebanyakan sampah plastik, styrofoam, botol, dan juga sampah lainnya. Termasuk di sini tadi yang kita lihat di depan Alfamart sudah sangat bersih dan tugu goloknya masih ada ya. Sekarang kan tadi sudah dibongkar. Ada papan informasi dilarang membuang sampah di sini atau mendirikan bangunan, namun nampaknya tidak dihiraukan dan tidak ada yang mengawasi serta menegur. Bahkan di Kali PJT sendiri itu disewakan kembali area-area ataupun bangunan-bangunan yang sudah ada sampah di dalam kali ya. Ini di depan SPBU. Jadi yang jelas perubahan di sini benar-benar nyata, kelihatannya bukan sekedar hanya di awal saja Pak Gubernur melakukan pengawasan, pengontrolan, sidak ya secara berkala untuk area-area yang masih dalam tahap pelebaran jalan, kemudian normalisasi kali, dan juga area lainnya yang dilakukan penataan. Semoga Kabupaten Bekasi kali ini menjadi jauh lebih baik karena sebelumnya mungkin tidak begitu tersentuh oleh penataan pembangunan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.